Mau pindah Android ke iPhone, tapi duitnya terbatas dan pengennya yang kelihatan kekinian? Mungkin HP ini cocok sama kalian. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah iPhone X. iPhone yang rilis ya udah 5 tahun lalu. Tepatnya itu ada di bulan November 2017. Buat yang belum tahu, iPhone X ini itu sekarang udah nggak ada barang barunya ya, alias ya cuma ada unit second yang dijual dan harganya ini bervariatif. Kalian bisa nemuin dengan harga ini mulai dari 3,3 jutaan aja. Angka yang udah jauh banget dibanding harga rilisnya yang waktu itu bisa sampai 20 juta. Nah, dengan duit 3 jutaan aja, apa sih yang bakal kalian dapat dari smartphone ini di tahun 2022? Oke, pertama tentu aja prestis. Prestis atau gengsi itu adalah tujuan kebanyakan orang ya ganti ke iPhone. Nah, di iPhone X ini adalah iPhone termurah dengan desain kekinian yang bisa kalian dapetin sekarang ini. Desain layarnya ini udah kayak iPhone yang paling baru yang masih pakai poni dan bezel yang juga sama di tiap sisinya. Kalian gak bakal dapetin ini di iPhone 7, 8, atau bahkan SE yang paling baru sekalipun karena mereka tuh semua punya desain yang super jadul. Logo Apple kegigit ini perannya juga masih krusial. Gak bisa dibantah juga kalau kebanyakan orang ini masih suka pamerin logo Apple kegigit ini di depan umum. Selain itu, material yang dipakai di iPhone X ini itu juga punya material yang layaknya kayak HP mewah ya. Meskipun rilis 5 tahun lalu, tapi iPhone X ini itu punya material yang sampai sekarang pun masih kelihatan kelasnya. Bodi kaca ditambah dengan frame stainless bikin HP ini tuh makin kelihatan mewah sampai sekarang. Nah, hal selanjutnya yang bakal kalian dapetin di sini yaitu layar yang cakep. Panelnya ini Super Retina OLED, luas layarnya ada di 5,8 inci dan udah punya fitur kelas atas kayak HDR10 dan Dolby Vision. Minus refresh rate tinggi aja di sini, dimana refresh rate yang dipakai ini masih 60 Hz. Tapi itu kayaknya bukan jadi masalah ya, selama apa yang kalian lihat dengan mata itu masih bagus-bagus saja. Di sini gambar yang ditampilin masih cakep buat dinikmatin. Buat dipakai nonton enak, main sosmed, dan baca-baca ini juga enak. Paling ada di kecerahan layarnya aja nih yang masih tergolong belum cukup terang buat HP flagship, yaitu 625 nits. Meskipun kalau lihat harganya sekarang, dibanding HP di kelasnya, dia tuh masih tergolong bagus ya buat kecerahan layarnya. Overall buat kebutuhan sehari-hari yang kerjanya mantengin layar, kita tuh udah dibikin puas sama kualitas layarnya. Ditambah di sini tuh juga punya speaker stereo yang bikin pengalaman buat nonton atau dengerin musik ini makin asik. Hal selanjutnya yang bakal kalian dapetin di sini itu ya kamera yang bagus. Kalau ngomongin soal iPhone, kamera jadi hal paling krusial buat dibahas. Di sini tuh punya setup dual kamera di mana ada kamera utama 12 megapiksel OIS dan ditemenin sama telefoto 2 kali optical zoom 12 megapiksel OIS. Buat hasilnya ini jelas masih acceptable banget ya buat tahun 2022 kalau kita lihat harganya bukan statusnya sebagai HP flagship sekarang. Buat duit 3 juta yang kita keluarin, ini tuh kualitas foto dari smartphone ini itu benar-benar masih bagus banget buat dilihat. Dynamic range ini cukup meski di bagian shadow detailnya ini nggak bagus. Terus saturasi juga pas banget dari dulu ya khas iPhone dan secara overall hasilnya masih enak lah buat mataku pribadi sebagai orang yang jepret. Kalau buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 7 megapiksel tapi hasilnya ya masih cukup oke lah. Oke, ini perekaman kamera belakang dari iPhone X dan ini direkam pakai resolusi 1080 30 fps. Di sini kalau kita mau pindah-pindah lensa, pindah-pindah resolusi, ini itu kita harus masuk ke pengaturan dulu ya. Jadi emang agak masih ribet sih buat iPhone lama seperti ini. Ini kali duanya seperti ini, jadi bisa langsung ya tanpa harus matiin perekamannya dulu. Cuma ya itu kalau mau pindah-pindah resolusi kita harus ribet ke pengaturan dulu. Ini yang 60 fps 1080 60. Cuma nanti outputnya tetap dikeluarin di 1080 30 ya, karena kuliah sore formatnya masih pakai itu. Jadi kayak dikompres gitu. Ini cuma buat ngelihat kestabilannya aja, apakah yang 60 fps lebih nggak stabil dari yang 30 atau enggak.
Ini kali duanya. Seperti ini. Itu ada orang datang kelihatan ya. Ini 4K 30. Sebenarnya tadi ada 4K 24 juga, cuma skip aja. Langsung yang 30 fps dan lensanya masih bisa. Kita masih bisa pindah-pindah lensa. Ini 4K 30. Ini kamera depannya dan setauku ini cuma bisa 1080 30 aja. Jadi nggak bisa ke resolusi yang lebih tinggi. Di pengaturan aku nyari-nyari juga sulit buat dapat ya. Nggak tahu ada atau enggak, tapi kayaknya sih nggak ada. Jadi ini mentok 1080 30. Ini tanganku nekuk. Kalau misal lurus seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Terus hal selanjutnya yang menurutku masih oke buat harga 3 jutanya yaitu ada di bagian performa. Yap, Apple A11 Bionic yang bisa dibilang ini masih cukup kencang. Ingat, cukup ya, jadinya kita juga perlu tahu batasan. A11 Bionic ini itu seangkatan sama Snapdragon 845. Jadinya kalian yang pakai Android bisa bayangin lah gimana performanya. Buat mainin game-game kelas menengah ini tuh masih enak banget. Misal PUBG atau Mobile Legends, settingan yang kita dapat ini bisa memuaskan lah. Tapi ada hal yang nggak mengenakan nih sekaligus jadi bahasan selanjutnya, yaitu hal yang perlu kalian perhatiin kalau mau beli HP ini di tahun 2022. Yap, pertama tentu aja soal baterainya. Ini masih satu bagian ya sama performanya tadi. Performa cakep, tapi sayang daya tahan baterainya ini menggenaskan. Baterainya ini punya kapasitas 2716 mAh. Kapasitas yang secara angka aja ini udah kecil. Ditambah kalian beli bekas, jadinya battery health bakalan lebih berkurang juga. Saranku sih kalau battery health ini udah di bawah 80%, ganti aja yang baru. Battery health masih tinggi aja daya tahannya ini udah nyebelin, apalagi kalau udah rendah. Selain baterai, hal yang perlu kalian perhatiin ini adalah soal support update iOS yang kemungkinan ini tinggal 1 tahun sampai 2 tahun lagi. Yap, di iOS 16 nanti itu udah dipastiin dapat. Cuma nggak tahu nih di iOS 17 atau tahun depan itu bakalan dapat atau enggak. Perlu was-was juga ya, karena bisa aja nyawanya ini tinggal sebentar lagi. Bukan berarti nggak bisa dipakai lagi ya, cuma kalian nggak akan dapetin update lagi. Buat yang bodo amat sama masalah update-update gini, apalagi cewek, mah biasanya bisa dicuekin aja hal kayak gini. Terus selain itu yang perlu kalian perhatiin yaitu adalah di pilihan storage-nya. iPhone X ini itu cuma tersedia 2 pilihan aja, 64 sama 256 GB. Dimana jujur aja kalau 64 GB buatku itu kurang banget. Minimal 128 GB lah, tapi di sini nggak ada ya. Jadinya mau nggak mau kalian ya harus naik ke 256 GB yang harganya itu kalau aku cari bisa tembus 4,1 juta. Beda sekitar 800 ribuan dari versi yang 64 GB. Ya balik lagi kalau kalian nggak masalah dengan 64 GB berarti kalian bisa sikat aja. Kesimpulannya iPhone X ini itu bisa kalian ambil ya di tahun ini. Kalau kalian cuma pengguna kasual yang nggak mainin game di HP. Terus nggak masalah dengan update software dan nggak masalah juga dengan kapasitas yang kecil kalau mau ambil yang benar-benar murah. Tapi kalau kalian ada budget lebih demi dapetin performa yang lebih kencang dan baterai yang lebih gede, aku saranin ambil iPhone XR aja yang harganya sekarang sekitar 4,5 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.